dilakukan Prabowo saat berkampanye di Yogyakarta Senin siang. Prabowo sempat ditenangkan Amin Rais dan Jurkamnas Syukri Fadoli. Prabowo juga masih terlihat emosional saat menjelaskan adanya temuan BPK tentang kinerja BUMN. Dalam kampanye ini Prabowo masih menyorot tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Dari Sunda mana Sampurasun. Dari Jawa pripun kabaripun. Jawa Timur ya apa kabare rek. Dari Aceh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal Suara Rakyat. Hari ini, saya ingin mengajak kalian masuk ke sebuah labirin yang seringkali kita saksikan, tapi jarang kita pahami secara mendalam. Sebuah labirin yang melibatkan dua nama besar di panggung politik Indonesia, Prabowo dan Jokowi. Selama bertahun-tahun, kita seolah disuguhi sebuah pertunjukan besar, pertarungan sengit, persaingan abadi, yang entah kenapa selalu membuat kita terpecah belah. Kubu sana versus kubu sini. Cebong versus kampret. Kita rela berdebat, beradu argumen, bahkan sampai putus tali silaturahmi, semua demi membela jagoan masing-masing. Tapi pernahkah terlintas di benak kalian, di tengah semua hiruk-pikuk ini, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Dan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya jadi korban? Saya tahu, judul video ini mungkin sedikit provokatif. Prabowo vs Jokowi, permainan elit yang rakyat jadi korban. Tapi saya berani mengatakan ini, karena ada pola yang berulang, ada narasi yang sengaja dibangun, dan ada efek nyata yang kita rasakan. Mari kita bedah bersama, dengan kepala dingin dan hati terbuka, siap untuk membuka mata. Yuk, kita mulai. Ingat kembali Pilpres 2014, atmosfernya terasa begitu panas. Dua figur sentral, Jokowi yang identik dengan kesederhanaan dan merakyat, berhadapan dengan Prabowo yang lekat dengan citra militer dan ketegasan. Media massa bahkan media sosial, seperti terbelah dua. Masing-masing kubu mati-matian berusaha menjatuhkan lawan, menyanjung jagoannya. Kita melihat bagaimana isu agama, isu suku, bahkan isu yang sangat personal, dihembuskan dan diperdebatkan. Lalu, Pilpres 2019 datang. Kehangatan politik kembali memuncak. Kali ini, rivalitas seolah semakin meruncing. Teriakan ganti presiden bergaung di mana-mana, dibalas dengan seruan untuk melanjutkan pembangunan. Diskusi di warung kopi, di grup WhatsApp, bahkan di meja makan keluarga. Seringkali berujung pada perdebatan sengit tentang siapa yang lebih pantas memimpin. Tapi, coba kita jeda sejenak. Jika kita melihat ke belakang, adakah perbedaan fundamental yang benar-benar memisahkan kebijakan kedua belah pihak? Atau lebih tepatnya, adakah ideologi yang benar-benar kontras yang membuat mereka harus bersaing sekeras itu? Tahu ini hanya tentang perebutan kekuasaan, dan kemudian datanglah momen yang mungkin mengejutkan banyak orang. Setelah Pilpres 2019, ketika tensi politik masih tinggi, dan luka lama belum sepenuhnya sembuh, Jokowi merangkul Prabowo. Prabowo bergabung ke dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana perasaan kalian saat itu? Sebagian mungkin lega karena rekonsiliasi terjadi. Sebagian lain mungkin merasa dikhianati, terutama mereka yang mati-matian membela salah satu pihak. Dari musuh bebuyutan menjadi kawan seperjuangan. Bukankah ini sebuah plot twist yang luar biasa? Momen ini bagi saya adalah puncak dari sebuah permainan. Sebuah permainan di mana para elit bisa dengan mudah melupakan permusuhan demi kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang seringkali hanya mereka yang tahu. Sementara kita, rakyat yang berdarah-darah membela mereka, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa semua rivalitas itu seolah-olah hanyalah panggung sandiwara. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa rivalitas yang begitu menguras energi dan emosi ini bisa berakhir begitu saja? Jawabannya, menurut saya, terletak pada kepentingan elit. Politik itu tentang kekuasaan, dan kekuasaan itu tentang sumber daya. Ketika dua figur kuat bersaing, ada banyak pihak yang menumpang di belakang mereka. Ada kepentingan bisnis, ada kepentingan kelm, ada kepentingan oligarki. Mereka semua berharap mendapatkan keuntungan ketika jagoannya menang. Ketika rivalitas itu memanas, kita, rakyat, seringkali dijadikan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kita dimobilisasi, emosi kita digoreng, dan kita dipecah belah tuan mereka. Tentu saja bukan untuk kesejahteraan kita semata, melainkan untuk memastikan kursi kekuasaan diduduki oleh orang yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Dan, ketika kepentingan itu sudah tercapai, atau ketika ada kesepakatan baru yang lebih menguntungkan, rivalitas itu bisa disudahi begitu saja.
Bukankah kita sudah melihat banyak contoh di mana politisi yang dulunya saling serang, tiba-tiba berangkulan dan membentuk koalisi? Itu bukan karena tiba-tiba mereka menemukan kesamaan ideologi, tapi karena ada kesepakatan kepentingan yang baru. Lalu, bagaimana dengan kita? Rakyat, kita menjadi korban dalam beberapa tingkatan. 1. Korban perpecahan sosial. Kita diadu domba, keluarga terpecah, pertemanan retak, bahkan di media sosial. Ujaran kebencian merajalela, energi dan waktu kita habis untuk saling menyerang, bukan untuk membangun. 2. Korban pengalihan isu. Ketika kita sibuk berdebat tentang Prabowo versus Jokowi, isu-isu penting yang sebenarnya berdampak langsung pada hidup kita, seringkali terabaikan. Kenaikan harga kebutuhan pokok, masalah lingkungan, kualitas pendidikan, korupsi semua bisa tertutupi oleh drama politik yang seolah lebih menarik. 3. Korban harapan palsu. Kita seringkali menggantungkan harapan begitu besar pada figur-figur ini. Kita berpikir bahwa dengan terpilihnya mereka, semua masalah akan selesai. Tapi pada akhirnya, kita menyadari bahwa perubahan yang dijanjikan seringkali tidak seideal yang dibayangkan, atau bahkan hanya menguntungkan segelintir orang. 4. Korban demokrasi yang terdegradasi. Ketika politik menjadi sekadar permainan elit, partisipasi kita sebagai warga negara menjadi semu. Suara kita hanya dibutuhkan saat pemilu. Setelah itu, kita kembali menjadi penonton yang pasif. Ini mengikis esensi demokrasi itu sendiri. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus pasrah menjadi korban selamanya? Tentu saja tidak. Kita harus memutus rantai permainan ini. Pertama, berhenti terprovokasi. Kenali pola-pola yang digunakan untuk memecah belah kita. Jangan mudah percaya pada narasi tunggal, apalagi yang bertujuan mendiskreditkan pihak lain tanpa dasar yang kuat. Kedua, fokus pada substansi, bukan figur. Jangan hanya melihat siapa yang berkuasa, tapi lihatlah kebijakan apa yang mereka terapkan. Apakah kebijakan itu benar-benar menguntungkan rakyat banyak, atau hanya segelintir orang? Ketiga, perbanyak literasi politik. Jangan hanya mengandalkan satu sumber berita. Bandingkan, analisis, dan bentuklah opini sendiri berdasarkan data dan fakta. Keempat, perkuat komunitas dan civil society. Ketika rakyat bersatu dan punya daya tawar yang kuat, para elit tidak akan bisa seenaknya memainkan kita. Kita harus menjadi kekuatan penyeimbang yang menuntut akuntabilitas. Kelima, gunakan hak pilih dengan cerdas. Jangan memilih karena ikat-ikatan atau terbawa emosi. Pilih berdasarkan rekam jejak, visi, misi, dan komitmen yang jelas terhadap kesejahteraan rakyat. Ingat, politik bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Politik adalah tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk memengaruhi hidup kita. Dan karena itu, kita punya hak dan tanggung jawab untuk mengawasi dan menuntut. Teman-teman semua, ini adalah pandangan saya tentang fenomena Prabowo versus Jokowi, dan bagaimana ia seringkali menjadi permainan elit yang menjadikan rakyat sebagai korban. Saya yakin, setiap dari kalian punya pengalaman dan pemikiran yang berbeda-beda. Saya sangat ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar rivalitas ini hanya sekadar permainan? Apa pengalaman pribadi kalian saat menghadapi polarisasi politik ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat untuk tidak lagi menjadi korban? Tuliskan komentar kalian di bawah. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ruang diskusi yang sehat dan konstruktif, bukan malah melanjutkan polarisasi yang ingin kita hindari. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa apa yang saya sampaikan ini penting. Bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang sadar. Dan tentu saja, subscribe channel ini untuk konten-konten berikutnya yang akan membongkar berbagai fenomena menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.